Yes, DJ. Halo, Halo, selamat siang. siang. Kembali lagi channelnya Diko Racing. Oke, lagi ngapain Mas? Lagi ngelapin ini Mas, biasa. Iya. Oke guys, jadi ini di sini ada satu motor RX King ya. Nah ini RX King, stang sernya rusak, pistonnya rusak, dan kata pelanggannya ini rusak terus. Belum lama ganti setang, belum lama ganti piston, udah rusak lagi. Nah, setelah kita bongkar, ternyata ada sesuatu yang menyebabkan kenapa rusak lagi. Betul. Kalau kata Marso, mesinnya aleman. Nah, kita lihat ini King tahun 89 ini guys. Nah, ternyata ada yang tidak pas, tidak sesuai, sehingga menimbulkan Part yang rusak. ya rusak maning. Oke, kalian bisa lihat di sini ya, motornya sedang dilapi dulu sama Marso. King tahun berapa ini Sok? Yang tahun berapa ini ya? 89. Oke, ini King tahun 89 guys, masih King zaman dulu, King pertama. Bloknya masih Y1. Tetapi masalahnya bloknya adalah obek. Nah, kesalahannya adalah untuk membuat lubang-lubang portingnya lagi kurang presisi, sehingga ada yang bensinnya kurang, ada yang tidak lurus, sehingga arah alirannya, arah semburannya yang dari blok lubang transfernya itu jadi acak-acakan. Oke, nanti kita akan review, sekaligus kita akan bikin videonya. Bagaimana sih tips dan triknya RX King kalian? Kebetulan banyak yang request juga tentang, ya minta dibahas lah kalau RX King gimana om. Kebetulan ini bahannya ada, jadi kita mau bikin videonya. Ki motor RX King udah sih Beat, Bos. Oh ini guys, sorry. Wah, dari tadi salah nyoting, mana pikirannya ora fokus. Ini guys Kingnya ya, bisa dilihat tuh. Mulus, motornya masih mulus. Mesinnya hancur. Hancur bukan karena jelek, hancur karena settingan yang tidak pas. Kalian bisa lihat di dalam crankcase-nya itu, wah ireng deteng ora karu-karuan itu guys. Ini belum lama tapi kok begitu. Nah ini berarti ada sesuatu yang menyebabkan wah itu jadi sangat bergerak. Entah oli sampingnya yang digunakan tidak cocok atau bagaimana, kita belum tahu. Jadi ini pelanggan, salah satu subscriber Diko Racing dari plat AD, wah plat Solo, Wonosari, si apa ngendi lah, Solo apa ngendi orang ngerti. Perasaan di sana juga banyak bengkel ya guys. Kenapa harus ke Cilacap gitu loh? Aku kadang-kadang bingung gitu loh. Ya nggak, mungkin mereka namanya betulin motor di mana-mana sama aja ya. Mungkin pengen lihat muka orang ini nih guys. Ya nggak, mungkin di Solo nggak ada muka-muka kayak gini nih guys. Untune guys. Fenomenal cere. Aduh. Oke, ini aja previewnya dulu. Sebentar lagi kita akan turunkan mesinnya. Dan kita akan review bagaimana sih sebuah RX King dari sudut pandang Diko Racing. Baik guys, terima kasih. Ikuti terus videonya ya. Bersama Mr. Sempong. namanya siapa? Irsel Rashid. Irsel Rashid. Rumahnya mana? Tritilor. Tilor. Iya, kerjanya apa? Kerjanya maling. Maling. Wah ya, hidupnya enak banget. Kerjanya nyolong. Oke guys, bercanda guys. Oke, selamat siang, diikuti terus nanti videonya ya. Lanjut yang tadi siang. Sekarang jam 12 malam di tanggal pirembuh lah. Oke, ini lagi mau diturunin dulu mesinnya, nanti kita review bersama-sama. Bagaimana sih motor RX King di mata Diko Racing? Karena yang bahas RX King pasti sudah sabrek-gabrek, sama halnya juga dengan keluarga CBGL.
Yang bahas itu pasti sudah seantero jagat, karena itu motor sejuta umat, di mana-mana ada motor itu. Sama juga dengan Eric King, di kota, di desa, di gunung, di pesisir pasti ada motor ini. Oke, jadi nanti ini progresnya adalah kita akan ganti setang dan piston baru beserta portingnya seperti apa. Tapi ini bukan porting untuk balapan guys, ini porting untuk apa ya, kenyamanan dan keawetan. Seperti apa tips dan triknya, bagaimana caranya, apa-apa saja yang harus diperhatikan dalam mesin Eric King. Nanti kita akan coba untuk berbagi dengan Anda semua. Oke, diikuti lagi videonya. Terima kasih. Lanjut lagi guys, malam ini sudah datang lagi Mr. Andri dari kampus ITB membantu. Nah, ini udah dibongkar bloknya ya. Satu, aturan pertama dalam mesin 2 tak. Jika kalian melihat ini oli mesinnya saja warnanya begini, tidak bening, indikasinya adalah kampas koplingnya guys. Kampas koplingnya tergerus habis, karena dalam 2 tak oli mesin tidak melumasi piston, sehingga dia tidak ikut terbakar. Pasti ada material yang bisa bergesek habis, yang ikut larut ke dalam oli. Oke, jadi itu yang pertama kali, perhatikan oli mesin kalian 2 tak tuh. Kalau olinya butek kayak belet kayak gini guys, belet itu bahasa Inggrisnya adalah lumpur. Itu ada indikasi bahwa terjadi kegagalan pada kopling kalian. Mungkin kampasnya udah habis dipaksa, mungkin kampasnya materialnya jelek, atau mungkin ada sistem kopling yang tidak sempurna mengakibatkan kampasnya tergerus habis. Oke? Oke, kita lanjutkan lagi setelah ini. Yang kedua nih guys, nih perhatikan di sini ya, di as kopling ini nih. Nah, kebanyakan pada nggak punya kunci tracker. Oke, just. Nah, sehingga bautnya dipasang dan dilepas menggunakan pahat. Ya karuan bisa kenceng guys, tapi kan AC lama-lama ini didudukin ngalur ngidul kan jadi bengkok ini. Ya enggak? Coba aja puter, bengkong ora itu rumah koplingnya. Anu jabut ben. Kalau motor kalian di bagian kopling terasa geter banget, siapa tahu asnya bengkok karena Eric King asnya kecil guys. Ini gigit naik. Sayangnya dia. Coba lipat temen. Oke Kang Ki. Tarik. Begini saja sob. Kokak. Oh, tidak kelihatan. Ini caranya. Nah, putar lah. Nih guys, gara-gara hal sepele. Tuh ya. Tuh, oke. Nah, ini tidak senter ini guys. Kliut. Yo, kelihatan ya guys. Itu gara-gara hal sepele, yaitu baut mur as kopling digebukin guys. Pasti bengkok. Apa keton, Bang? Keton yang ini. Kena kamera gak keton banget guys. Yang ngikul. Oke. Itu adalah sepele tapi jelek. Jadi pergerakan si kampas ini kan jadinya egol ya habis. Koplingnya baru tapi selip terus. Oke, kita ikuti lagi nanti update terbaru dari RCTI. Ikuti terus videonya. Selamat malam, guys. Oh ya wis ya. Ya. Kepriwe ki, Pak? Oke. Jadi turun mesin itu pertama kali ya, mesinnya diturunin.
Habis itu baru dibelah. Ya. Nah, tapi sebelumnya begini, sini mereknya nih. Ya, ini kampas koplingnya. Ya, kalian harus perhatikan ini. Tadi ini dia sudah Oleng-oleng ya. oleng. Udah dia mengoleng memang anjing. Nah, apa? Karena ini oleng sehingga kampas kopling pasti habis. Kampas kopling pasti habis. Iya. Oke. Karena penekanannya tidak rata. Terus yang kedua, kalian perhatikan di sini nih. Bentar Pak, tak fokusin. Oke, ya. Rumah ini kan sudah kemakan habis. Aslinya kan rata ya, Ndre. Iya. Oh, itu ada bekasnya ya. Ya, memang tidak ngaruh. Tapi lapisan olinya di sini. Tuh. Maksud itu apa ya? Oh, maksud ya galangannya gue ya. Nah, ini Tutup. kan ketutup. Ya. Jadi ini harus diratakan lagi. Oke. Efeknya pernya akan jadi lemah. Oh iya. Terus ini gigi rumah kopling. Ini perhatikan karetnya. Karetnya bisa goyang enggak? Ya. Kalau dia goyang pasti diselah kadang-kadang suka Selip ya. nyerusut. Oh, nyerusut. Terus ini bergerigi. Kenapa ini bergerigi? Oh, karena ini sudah terlalu tua. Terus apa efeknya? Ya otomatis kinerjanya tidak Maksimal ya. maksimal. Maksudnya Angel maning. kerja maksimal Iki gimana ya loh. maksudnya? Simulasinya gimana? Ini kan seharusnya kamarnya maju mundur kalau dikopling biar renggang. Kan begitu kopling dilepas, si plat-plat itu kan akan nempel. Iya. Seharusnya kan ini tidak ada apa jenengannya kayak pergerakan ceduk. Gini loh, harusnya kan gini. Set, langsung diam. Karena dia ada sedikit sepeleng nih. Ini agak telat loh kuplingnya, kadang-kadang suka. Ya kalau Kurang responsif. bagi yang peka. Kalau yang tidak peka ya rasanya jumping pada baik. Oke, baik perhatikan ini dulu. Itu silver as. Silver as ya. Setiap kalian harus gini ya, pastikan silver asnya orisinil. Oke. Jadi waktu penggantiannya lagi itu lama. Lama ya, temponya lama ya. Pas murah. orisinil paling kan 5.000-an ya. Kalau yang KW kan 1.200. Oh iya benar sih, benar. Ya jangan sayang-sayang. Karena kalian nggak ingin terjadi trouble, susah nyeting, susah apa gara-gara ininya bocor. Oke, berikutnya akan kita apa dulu Mas Andri? Bongkar. Yes, bongkar disit. Terus kalau kamu ada pertanyaan ngomong aja Andri, mewakilkan. Yang biasanya lain. Pak, kalau Air King itu diselah gitu, penyebabnya masalahnya di mana Pak? Diselah ya, kok ada kayak kurang sinkron di gigi selahnya itu. Oh ini. Iya. Yeah. Di sini Pak. Oh di sini. Biasanya Pak di balik apa di mana gitu. Jadi gini guys, ya nih gigi selah nih. Jangan kebalik masangnya ya. Di bawah ada ringnya. Nih. Habis ring gigi. Habis gigi ring. Yeah. Habis ring snap ring. Yeah. Ini seperti ini. Gigi itu ada di bawah. Nah, ini apa sistem kerjanya itu kalau ini diengkol, gigi ini akan naik. Siap. Oh. Saat ini naik, ini langsung nyambung ke sini. Biasanya nih, lama-lama ininya akan geripis-geripis. Terkikis. Nih, kan ini memang sengaja dibikin tirus dari pabrik. Biar masuknya itu gampang loh. Kalau dia landep begini, masuknya agak susah.
Biasanya kalau ini sudah termakan habis, ya gara-gara ini bolak-balik jegar-jegar motor mogok ora urip-urip genjot terus lama-lama ininya Aus. Rempel. gripis, rimpil dan macam-macam sehingga akan bunyi engkrek. Nah, kenapa kok bisa engkrek? Ya, solusinya macam-macam. Ada solusi murah kayak dibalik. Ada. Ya. Tapi sebenarnya dibalik itu bukan solusi. Karena nih kalian lihat sebelah sini itu dia rata 90 derajat, yang ini kan tirus. Bentar. Oke, ya Ya, benar. nabraknya kan dari sini giginya, Siap. bukan dari sini. Kalau dari sini itu malah tambah hancur dua-duanya. Gene remuk. Berarti salah itu ya Pak ya. Yang kedua, guys, yang menyebabkan kok jadinya engkrek. Nih, perhatikan as ini. Ya, ya, perhatikan Oke. as ini. Ya. Perhatikan yang di blok Oh ya. kopling. Siap. Kalau dia sudah longgar, ini pun akan goyang. Kalau ini goyang, giginya jadi majunya tidak vertikalnya tidak lurus. Dia akan sedikit miring, ngogel-ngogel. Ya, kalau ini memang sepeleng. Perhatikan sepelengnya. Ya, dia ada batasnya, oglek banget ya. Iya. Ngerti ora? Ya, bisa dimengerti. Kudune siki sepelengnya ora seakeh kiye, wajar motor tua. Tapi kalau suatu saat timbul masalah, selah, ya ini dicek, ini nih. Oh, Masih sepan apa enggak ini? Ini nih. Sama yang di blok kopling. Oke, ya. Ya. Penyebabnya. Wis, lanjut. Sikat, Bos. Dibahas satu persatu. Oke. Saya nggak pintar, cuman saya kayaknya lebih tahu. Oh, beda ya Pak ya? Beda. Kalau pinter tuh udah nggak mainan motor, mesin jet apa-apa lah gue pinter. Siap. Dia ayo penggarap ini bros. Atos. Yuh Budol. Atas banget guys. Motor S2. Duduk di situ gepeng nak. Sikat. Tidak bergerak. Wala, ternyata guys battle bana Pak. Oh, ganti bautnya yang anyar. Mas Andri, battle Mas. Apa sih fungsinya ini? Plat ini? Itu untuk menahan silker as. as. Ya. Memang silker as dia nempel. Iya. Dia karetnya kuat. Tapi namanya di sini ada kompresi. Siap. Di ruangan crankcase ada kompresi, terkadang sil ini suka jebol ke atas, makanya harus ditahan seperti ini. Beda sama Ninja guys, beda dengan Ninja. Kalau Ninja itu silker AC masangnya dari dalam, jadi kalau silker AC bocor kan harus turun mesin. Siap. Itu. Ini video ke cerene terlalu suwe kayak duduk Mas. Nah, ini salah satu contoh ya. Ini salah satu contoh bahwa pekerjaan mekanik itu tidak semudah yang kalian pikir. Oh iya Ya, kalian hanya mikir porting, mikir ini, mikir itu, saat settingan nggak jadi terus kalian marah-marah. Padahal apa? Nyopot baut mesin kalian kadang-kadang susah, emang kalian mau tahu. Seperti ini contohnya. Oke. Ya, mau tidak mau memang harus dibuka. Gara-gara dibuka terus jadi rusak, terus kalian marah-marah. Lah kepriwe? Gitu loh. Bukan salah prosedur, bukan salah kunci, bukan salah apa. Terlalu keras, bro. Atau sudah karatan, atau macam-macam. Ya, ini hanya salah satu contoh bahwa inilah keadaan real, ya, mainan mesin. Tidak seperti yang lain-lain kan kelihatan mesin mengkilat apa segala macam, itu mungkin settingan guys. Kalau ini benar-benar real. Real ya Pak. Adanya. Real gawean bengkel. Real Pekerjaan seperti bengkel. Ini bukan barang sendiri, barang orang.
Wah, setelah selesai bagian kanan, kita lihat bagian kiri di magnet. Kita sudah siap mau belah. Bautnya atas. Oh ya, satu lagi guys. Jika kalian sering mendengar ya, mungkin di sebelah rumah kalian itu ada bengkel. Kalau dia sukanya sedang jeding, sudah ketahuan pasti lagi bongkar Yamaha itu. Gitu ya Pak ya? Iya. Oh iya. Karena Yamaha baunya begini kayak. Oh iya iya. Oh iya iya iya. Dia ini apa sih nganggo bengkel truk? Suzuki. Shogun lama. Ya yang baru enggak. Yang baru udah baut 8. Motor tertua lah, kecuali Honda men. Udah pakai T8. Oke. Yang udah 70 be, bautnya indah 10 mbok. Iya. Kayak aneh tapi. Mas diduduki keneng Mas. Ya, tuh maning. Ya kok rusak. Oke, jadi ada yang bilang Yamaha gimana sih gitu. Kalau saya bilang tidak. Karena apa? Kepala baut ini, contohnya ini sini. Yamaha selalu menggunakan baut seperti ini ya, pada crankcase-nya ataupun pada blok kopling atau blok magnet. Lama-kelamaan kalian akan sering bongkar pasang dan ini akan bejat. Selama indikasinya selama ini sudah rusak, berarti drat ini pun sudah harus ganti. Jadi kalau kamu pakai baut yang kepalanya T8 tuh nggak ketahuan kalau dratnya udah rusak men. Iya sih benar. Ya nggak? Ini sebagai indikator kalau saya atau pikirnya begitu. Jadi masa sebuah pabrikan segede Yamaha tuh salah masang baut, ya nggak mungkin. Ini adalah sebagai indikator. Nah, kalian tahu sikat gigi Oral B apa enggak? Nah itu kan ada biru-birunya, kalau sering dipakai gosok-gosok kan biru-birunya luntur. Sudah saatnya Anda ganti sikat gigi. Itu loh. Siap. Wes, diteruskan Mas Ande. Pokoknya videonya tak skip. Lanjut. Kegiatan bengkelnya seperti ini guys. Oh ya, tuh jangan tadi ngomong terus. Ini tadi saya makan gandul guys, jadi mantan kacor. Kenapa kalau di dekorasi malam-malam ya gitu? Waduh, cair ke garapannya gede, duit tate, jadi bungi-bungi pun digarap. Ilmu. Kalau nggak digarap sekarang, digarap kapan? Besok beda lagi. Jadi ini harus seperti ini. Karena ini biarpun bengkel kecil ya, kalian punya usaha masih kecil gitu, yang jelas manajerialnya harus bagus. Siap. Percuma teknologinya bagus jika dalam manajemen waktu dan pekerjaannya tidak bagus ya acak-acakan, ya kan? Siap. Jangan grogi Mas kalau di syuting Mas. Tenang aja. Grogi so, banget. Banget ya. Oh iya. Nang bayang kok tuku minuman anget-anget. Ini bautnya bukan di sini. Mana? Ini. Tak fokus ya. Bukan Pak, bukan. Taunya lebih panjang. Nah, kalau ini bautnya bukan ini. Mana? Berarti ini baut sudah gantian semua guys. Karena normalnya ukuran bautnya di situ itu tingginya itu 1 cm. Nah seperti ini normalnya seperti ini. Oke. Jadi kalau kalian masang baut dia itu pendek seperti ini nggak benar. Oke. Standarnya itu 1 cm. Ya kalau lebih pun tidak benar. Siap. Ya enggak, siapa tahu di sananya udah mentok kalian paksa jebol. Jangan ngawuran guys, dari baut aja ada pendidikannya. Kayaknya ada aturannya, kayak kowe. Kayak aku dulu guys, belum tahu ya. Belajar makanya kayak gini. Ya oke. Seiring ini dibelah kita akan belajar macam-macam
Yaitu contohnya tadi yang kecil-kecil, tips dan triknya ya seperti itu. Mas Andri langsung dikopi di monitor. Oke, jet natural lho iki. Busa kayak bae martil. Oh, martil ajaib ya, yang karet Mas Andri. Kayaknya ada loh. Yang satunya lagi. Wah, berhasil ternyata guys. Oke, dilihat itu guys. Wah, coba nih lihat nih, ini dalamnya nih. Begini ya, isinya apa jenengannya? Kayak pemotor bisa. Dalam crankcase Air King setelah dibelah itu isinya kayak gini. Jadi di dalam semua mesin kan saya sering bongkar mesin, kalian lihat. Isinya cuma gigi rasio. Keras. Ya. Itu aja, jadi jangan takut bongkar mesin. Bongkar aja, yang penting bongkarnya bener. Masalah nggak bisa masang, bengkel masih pada buka. Dorong motornya maring bengkel, tukang bengkel suruh masang. Paling enggak kan kalian sudah meningkat satu tingkat, yaitu apa? Berani bongkar. Berani bongkar. Oke. Lihat di ring ini banyak jelaga, ini bahasa Indonesianya ini jelaga, alias kalau bahasa Jawanya itu kerak dan langes. Langes gadel. Nah, ini kenapa ini? Itu kurang tahu gitu. Kenapa bisa begitu gitu? Jadi otomatis ya, bensin yang dibakar kan pasti akan bermubeng-mubeng di sini nih. Berapa sih lah? Ya bernongkono lah. Ya muter-muter nono ya. Di situ. Ya, kalian pakai oli samping apa? Mahal misalnya motul ya. Tapi kalian crankcase-nya berkerak begini, ya percuma. Oh iya. Ibarat kalian makan mangkoknya mangkok bekas pangsit, terus kalian pakai buat sop, ya sop rasa pangsit, sama aja motul rasa ini kerak percuma. Minyak jelantah. Jadi yang namanya oli samping jangan ganti-ganti guys. Oh gitu efeknya ya Pak. Apalagi tadinya pakai Evalup, terus gembelengan pakai motul, itu percuma. Berarti motul rasa Evalup, contohnya gitu. Begitu juga kebalikannya, kalau kalian bisa pakai motor terus pakai Evalup, berarti Evalupnya jadi racing. Oh gitu ya. Ya. Oke. Masuk akal. Satu yang harus dicek, rokok dengan maksa. Kerak as, lihat ya, di sini sudah tidak bisa muter. Oke, pasti ini numpuk dengan kerak. Oke, akibatnya kalau dibiarkan terus seperti ini, maka si as di kerak as ini akan mengecil. Kok bisa begitu? Ya jelas, ini seret dipaksa muter, ya sininya yang kalah. Karena bahan as ini dengan bahan laher itu lebih keras laher. Jadi ininya yang kalah pasti. Siap. Sering ada kasus ya, yang kerak asnya itu kok sudah nggak presisi di laher, karena dia sebenarnya sudah menipis gara-gara lahernya pernah macet dibiarin terus. Di sini tidak kelihatan gores-gores atau cacat guys, tapi kebetulan ini kelihatan Pak. kebetulan kelihatan ya gitu. Beling ya Pak ya, seperti itu. Oh iya, waduh, kerak asnya bekas tugel bro. Mana Pak? Offset ke center ke ratunya kurang ya. Kudu sih. Cacat lah. Cacat Pak. Cacat. Wih, Korosi. ya salah satunya ini nih. Ih jeruk banget. Wah. Iya, jeruknya. Nah iya. Tapi yang ora kan bekas tugel iki ya. Terus dilas iki. Tengah iki. Apa kotoran? Coba ambil sesuatu. Dremin Mas tuh. Apa naringnya? Dremin kayak cilik kan gede lah. Ringi, Bro. Iya naringnya. Udah sing mantan tipis dalam. Oke.
Oh, ring. Oh, ring. Oh, kirain kerkasnya sambungan. Biasanya kamu bongkar ring kan nggak ada ring ini. Nah, kenapa kok ada ring? Godzilla ya, Pak. Godzilla. Kenapa Godzilla? Karena ininya sudah kropos. Mana Pak Kropos? Lah itu. Ini kan hitam, harusnya kan. Oh iya. Ntar Tekan lah. tak zoom dulu biar tahu. Waduh, ya. Tuh. Oh, guys. Ini gara-gara apa? Macet dibiarin. Jadinya kayak gini. Kalau udah kayak gini terus harus gimana coba? Dilas terus dibentuk, besinya jadi lunak. Kotor. Yang kebanyakan patah. Terus solusinya bagaimana coba kalau sudah begini? Solusinya Bawa ke Deco Racing, nanti jadi. oh gitu ya. Siap. Tapi jangan komen setelah udah jadi. Jadi begini, Om. Jelek banget. Kamu butuh bagusnya atau butuh fungsinya. Yang jelas, kamu pasti cari murah. Iya, jelas. Jadi kalau murah, jangan harap bagus. Kalau bagus, jangan harap murah. Oh gitu, siap. Yang penting fungsinya. Seperti rasio gigi rasionya Deco Racing mana ada yang bagus sih, patel-patel semua, tapi kan fungsinya. Oke. Kenapa kamu pakai sempak nggak pakai berenda sempaknya? Yang penting fungsinya. Iya. Ya namanya sempak yang bagus kan yang berenda, yang tembus pandang, ya nggak? Kenapa kamu nggak pakai? Silit lah. Oke guys, kita telusuri lagi gigi rasio. Nah ini mas, ini saya sering bilang 3M5 ya. Ini motor RI King, kodenya 3M5. 3M5 itu motor apa coba? Buka hati aku Pak. Kalian cari kodenya 3M5. Ini sudah tuh, sudah cekung tuh. Coba nanti tak zoom dulu. Kelihatan nggak? Oke ya. Sebelah sini ini sudah tipis. Apa sih efeknya kalau ini sudah pada rusak? Kayak gini atos. Tuh iya ya. King tua kan anu gini ya. Oke, yang kedua ini di sendoknya, di cakarnya ini belum tergerus. Jangan sampai ini tergerus. Ini jangan sampai tergerus karena nanti dia tidak maksimal pada saat mengangkat atau menurunkan susunan gigi. Siap. Karena akan terjadi gigi rontok atau ngemis atau tabrakan dengan gigi sebelahnya. Bagaimana maksudnya? Suatu saat saya akan bahas full lengkap tentang gigi rasio. Ini hanya yang harus kalian perhatikan adalah ini. Ini Kelonggaran. Nah, ini lihat nih. Udah gudeg. Mana lihat coba. Udah bunyi nih tuh. Tuh, udah sangat longgar. Ya, Pasti giginya sering trouble kadang-kadang. Kemudian udah masukin gigi 3, balik sendiri kedua, gitu. Gara-gara ininya longgar. Naik turunnya kadang-kadang susah, seret nih, seret tuh. Kita buktikan yang lain nggak akan seodek-odek ini. Seharusnya kalau rusak semua. Ah, ini kencang. Yang ini odek banget nih. Tuh. Coba Mas Hendri rasakan yang ini. Oh iya Pak. Odek sekali. Odek itu bahasa Inggris guys. Bahasa Cilacapnya mungkin Pak. Bahasa Cilacapnya. It's too much spelling in this. Oh, discakal. Singge ora odek Ndri. Singge ora odek. Sending odeknya. Oh, span Pak. Apik. Oke. Tuh, bagus kata Mas Andri. Yang buat jelek. Ini akan mempengaruhi. Sepele tapi jelek. Itu peribahasa itu. Sepele tapi jelek. Goyang banget. Nah gue King tua
King tua itu begitu guys, wajar, berarti bukannya jelek, sudah tua dan harus Remajakan. diremajakan. Nah, kuwi sing golet. Kuwi ini sing angel ya, Pak. Cakare ya. Iya, cakarnya susah. Andai kata dapat dirongsokan juga udah jelek juga. Namanya barang bekas. Dua ini guys, lihat perhatikan sebelah sini ya. Kalian perhatikan di as-as yang dia nempel dengan lahar. Jika warnanya mengkilat sekali seperti ini. Bentar, fokusin dulu. Oke ya. Ini kan mengkilat banget. Pasti laharnya diem, ininya muter. Atau laharnya di sini tidak ada. Ih goblok, loro jalan lengub. Pantas. Walaupun di sini jalan. Tapi kalau di sininya mengkilat, berarti nah itu laharnya lebih seret. Nanti lama-lama ininya kecil. Kalau ininya kecil pasti dia bunyi. Tak 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 tak. Nanti. Ya. Kedua di sini ya di gear ini spline gear depan. Kalau ini sudah keluar pasti dia bunyi laharnya goyang. Gearnya goyang. Kalau gigi rasio suatu saat saya akan bahas mana gigi rasio masih bagus, mana tidak. Ya anggap saja ini masih bagus. Nah seharusnya seperti ini, tidak terlalu mengkilat. Berbeda ya dengan ini tuh. Kurang fokus. Oke ya wis. Ini kan mengkilat. Kayak cermin. Yang ini enggak. Bures ya. Yang betul yang kayak gini. Oh, kayak gini tidak mengkilat. Ini kan mengkilat banget. Nah, ini gigi rasionya. Terus itu dijut ya gelindingannya. Nah, ini drippy Pak. ini tidak benar ini guys. Jadi motor ya biasanya kalau kenapa kok kalau itu ini kan bensinnya ya. Bensin. Apa ini bensin? Orangnya Oh, sini guys, ini ada kasus juga nih menarik ini. Pak, ini pecah Pak. Ndi. Ndi. Pecah ya. Oh, motornya wis tua banget berarti. Tapi ini pecah, berarti yang masuk oli. Ya, oli mesinnya ya. Pecahkan ini dari sini. Ditempel ya, di Ya, lem. pasti dia ditempel pakai lem. Terus, nah di sini nih, ini nih, Kyo dia bensin Pak. bensin. Nih, ini ada bensinnya tuh guys tuh. Oh iya. Berarti crankcase ini bocor. Ya, karena di sini ruangan bensin di dalam crankcase ini bocor ke sini. Itu bocor karena apa Pak? Ya mbuh. Apakah karena ngulet kah? Apa? Ya nggak tahu, belum Ketahuan ya. belum ke situ. Ini direng-ireng Pak, ini Pak. Ada ireng-ireng. Nih, ada bekas bocornya dari sini nih, dari sini, dari sini. Padahal ini kalau dibilang lemnya ya sudah tebal. Jadi mungkin permukaan blok ini tidak rata. Oke. Andel banget ya. Ini juga kayak ireng-irengnya. Nah, harusnya namanya bongkar crankcase bagian sebelah kiri itu kencang. Itu kenapa kalian kalau membongkar itu yang kanan. Karena ini pasti biasanya harus dipanasin dulu baru ini bisa masuk. Siap. Kadang-kadang harus tarik dari sebelah sana kan kerkasnya. Ini enggak guys. Oh iya. Kayak ngusuli katok, gampang banget. Oh itu. Nah, lihat situ, sil kerkasnya sudah jelas itu bocor. Begitu bentuknya. Siap, ya kelihatan kok. Ya. Dan mungkin kenapa ini hitam karena dia bercampur dengan oli mesin. Kok dari oli mesin Nah ininya pecah. Oh iya kelihatan. Dan di sini ada olinya. Tuh, oli mesin. Tuh. Oh iya, burung ya. Dan sini bocor. Ya iya masuk sini. Kenapa ini bocor? Mungkin tidak rata. Kenapa tidak rata? Mungkin bekas. Pantes mau linaknya banget ya Pak ya. Mungkin teng-teng buat dijok. Nah gitu.
seliter lebih mau. Urusan karo li samping otomatis iya. Iya. Ya, itu jadi ini harus diratakan, di freeze rata. Oke, apa efeknya? Efeknya Nih, yes. ini jadi sempit. Oh iya. Ya, itu kenapa di Suzuki di sebelah kanan ada ringnya. Itu untuk, ya itu tadi meratakan ini, lama-lama kan tambah mepet. Ringnya kalian ganti yang lebih tipis. Ada di Suzuki, ada mulai dari 0,8, 07, 06 kalian bisa beli. Yang sering kita bongkar Satria ya. Iya, kan ada ukurannya sendiri-sendiri itu. Oke, cara ngecek setang seher. Ya biasa lah. Nih. Rusak orang rusak pokoknya. Rusak ya. Jelas lah ya, udah lama lah ya mau di. Udah lama. Iya sebenarnya ini baru katanya waktu di Solo sana dia baru ganti 3 bulan yang lalu kok langsung begini. Oh ya jelas ya wis berkarat. Jelas kita mau ganti merek, guys. Ya. Oh iya. Ini Y1, kita mau ganti Y2. Oke. Terus apalagi yang mau direview, Permukaan laker truk AC ini, Pak. Mana? Oh ya. Di drip ini. Kenapa tadi bisa longgar gitu ya? Tadi bisa longgar. Nah, ini gara-garanya. Kalian sering ngalamin untuk 2 tak, mesin-mesin 2 tak. Biasanya dia tidak ada bosnya lagi. Tidak ada bos besi cor di situ. Di situ Siap. dia langsung aluminium. Ya ada juga 2 tak yang pakai bos NSR gitu pakai. Nah kebanyakan lama seiring berjalannya waktu ini itu jadi longgar, ini jadi longgar ke situ. Ya. Gara-gara apa? Panas nomor 1. Yang kedua lahernya pernah macet, tapi enggak. Ya intinya enggak pernah servis lah, enggak pernah dibersihin. Jadi lama-lama kan berkerak numpuk. Ini kerjanya jadi berat. Jadi ini diem. Iya macet sih. Dalamnya ya kalau syukur dalamnya masih kenceng. Kalau dalamnya longgar juga, lama-lamanya habis ininya. Rumahnya. Nah, kalian lihat itu. Itu yang dilakukan adalah cara paling mudah yaitu didripi doang, diberikan cacat doang. Sebenarnya seret pada saat masuk. Begitu udah masuk ke sini langsung kendoman ini. Bohong ini. Jadi caranya bagaimana ini? Ini harus dilas aluminium. Aduh, nanti resikonya ini ngulet semua bloknya. Caranya adalah bawa dekorasi. Siap. Diajarin ya Pak ya cara memperbaiki. Oh boleh saya ajarin. Terus kemarin saya pernah dikomplain Mas. Kok ilmu kayak gitu diajarin sih? Gimana Kita yang nggak kerja. Waduh sama aja ini gas kanan kiri. Tuh ya. Oh iya tuh. Oh kanan kiri sudah dititikin gitu. Sirkulasinya juga sudah. Aduh kayak kiye. Setuju lah Pak ya, maklum ya Pak. Berarti besok mau dikasih video cara terbaiknya cara memperbaiki ini ya Pak ya. Itu cara yang paling baik apa gimana Pak? Solusi yang paling jos gitu loh Pak. Solusi. Oke guys, kita bicara solusi. Deco Racing sering ngasih solusi. Ada yang komen caranya cowboy. Ada yang komen inspiratif. Sekarang saya tanya dulu. Kalian ingin saya solusi seperti apa? Yang istimewa, kalian pasti nggak mau. Karena pasti mahal. Kalau kalian kepenginnya yang murah tapi istimewa, saya rasa nggak ada yang bisa loh. Coba kalian harus bikin sok aluminium di situ misalnya, terus dilas pakai argon di situ. Aduh. Ngulet bro. Kalau argon nggak ngulet. Cuman kan, aduh, bayangin sendiri kalian ngelas argon di situ tuh. Ayo.
Cara saya bisa ajarin nih caranya kayak apa nih ya. Tapi saya jamin kalian mesti deglek nontonnya. Deglek bahasa Inggrisnya apa ya? Terkejut. Tapi tak jamin jos. Buktinya motor saya motor butut semua. Bukan mesin baru. Dan semuanya jebol semua. Tapi belum ada yang goyang tuh sampai sekarang guys. Intinya apa? Modalnya plat nomor lah. Yang plat nomor. Iya, plat nomor. Nah, besok saya jelasin ya. Oh, mungkin langsung berpikir nih, plat nomor. Oh, berarti plat nomor disopak. Aduh, zaman Belanda. Sekarang udah zaman corona, men. Nggak main sopak-sopakan. Ih, bensin semua tuh, guys. Oke. Di bagian sebelah kiri pasti selalu basah. Ya, asalnya macam-macam. Basah kayak kowe. Ganti sile Pak, sile bocor, gini bocor. Sil ini sil persnelong bocor, sil stut bocor, sil gear bocor, ganti semua. Besok tetap basah. Ternyata apa? Yang punya motor kalau ngasih oli rantai itu kebanyakan gitu. Basah terus. Kowe rugi kowe ganti ini sebelum 5 pakaian. Iya. Terus apa ya judulnya? Oh ya itu Dri, coba blok sama headnya. Jadi itu reviewnya yang kalian harus perhatikan di mesin King. Tujuan utama kita adalah betulin ini ya. Kita kan ganti setang, tapi ternyata masalahnya lebih parah, bukan cuma setang. Tekor ya Pak. Ya ora, sing duwe motor sing kudu pusing, bengkel jangan sampai pusing, sudah capek pusing, tekor. Oke. Waduh, ya. Nih lihat. Miliaran ini guys. Oh ye. Ya, Y1 ini. Y1. Tapi ini bos-bosan guys. Lihat, bosnya bos unik lagi. Bosnya modelnya kayak gini, Dri. Jos banget mau. Ih, Pak Nardi baru bisa ini. Oke. Oh iya, dikelokop ya begini. Dikelokop. Iya. Nih, bos-bosannya modelnya unik. Burung. Oke. Oh. Macam-macam. Ada yang mempertahankan aluminiumnya di sini. Kemudian ini di bor gede. Terus dimasukin gelas yang baru. Terus dibaut sininya biar nggak geter. Iya. Ada yang model seperti ini. King biasanya dia geter guys kalau sudah dibor. Apa gimana? Overboss. Kalau sudah di overboss itu biasanya geter. Cara ngetesnya kayak gini guys, kunci T. Apakah boring kalian geter? Nih. Bunyinya apa enggak? Jika bunyinya berhentinya bareng antara bunyi blok dan bunyi boring bareng, teng, berarti dia enggak geter. Kalau di produk geter ada suara atau mungkin di tangan terasa. Oh, berarti itu geter ya, Pak? Berarti itu tidak geter. Sing itu geter maksudmu kalau pentung das apa malah ini tidak geter. Oh iya. Geter itu Oh iya. Ini tidak geter. Sorry guys. Lihat dulu lubangnya Andri, tolong dipegangin langsung biar sambilnya kalau senter apa soalnya di dalam lagi bolongan-bolongannya. Delengin Mas senternya nyobain buka, ini jekel. Terus tir senternya. Tuh ya, Bolongannya parah Pak. bolongannya overboss. Tuh. Jadi saya nunjuknya dari mana ya? Ada ubeng kecil nggak? Ubeng setting apa? Ini sorry. Oke, kuning. Ayo, Pak. Perhatikan. Sudut kerapiannya itu tidak rapi. Ini kotak sudah benar, cuman tidak simetris. Iya. Ya, terus diputar sini. Di lubang transfer, yang ini terlalu rendah. Set. Ya. Yang ini tinggi banget. Oh iya, Tidak kelihatan. simetris. Harusnya sama ya Pak? Harusnya sama. Oh iya.
Yang di sebelah sini ininya bulat, tidak kotak. Oke, rugi ini di ujung sini, di sudut sini rugi dia. Seharusnya dia buka, tapi gara-gara ini tiru bulat jadinya rugi. Bensinnya kurang bagus. Makanya tadi di awal video saya bilang, kenapa kok ini rusak-rusak terus? Ini seperti ini. Oke. Terus di lubang knalpot. Tuh. Nah, bentuknya orang kenapa ini guys nih. Tidak simetris sama sekali. Di sini sudut 90, di sini enggak. Di sini camper. Di sini apa ya? Iki lah, lengkung. Di sini nyudut. Sini nyudut, sini nyudut, sini lengkung. Oke. Terus karena ini mungkin lubangnya lubang standar, antara jarak knalpot ini yang sebelah sini dengan yang sebelah sini berbeda guys. Ini lebih, ya mungkin ini sekitar 8 mili, yang ini 10 mili. Ya ora simetris, ora center. Ya harus detail banget ya Pak ya. Jelas pabrikan bikin, kenapa blok mahal itu karena dia presisi. Kalau cuma asal sekedar bolong ya kas kresek di bolong. Iya. Oke, kalau lihat ukurannya ada sigma tidak? Saya sendiri nggak begitu hafal, tapi saya tahu berapa ukurannya. Oke. Masih standar 28. Sip. Ya. Terus lubang transformernya juga masih standar sekitar 41, ya. Transfer besar, transfer kecilnya tidak rata. Tuh, transfer kecilnya tuh black singa tuh. Oke. Harusnya rata. Ini tidak rata. Coba sih. Oh, ini kurang mudun, guys. Yang mana Pak? Iya. Oh, transfer yang itu. Ini kurang turun. Nanti kita akan betulkan semua ini. Semoga aja bisa, insya Allah meledot. Meledot ya. Diameter pistonnya dilihat sih. Sesuatu burungnya yang tipis temen ya. Iya yakin Ki? Hah? Meledot Ki? Waduh, miring Bang. Kita miring ya Bang. Tipis ya kan dulu. Orang. Ada trouble lagi Pak? Tipis kan dulu. Oh gini ngana. Iya ini dulu. Sangat tipis banget. Tipis. Oh iya, sok-sokannya miring. Sini, sok, belum kok. Tuh. Ntar tak habisin dulu. Tipis banget tuh. Oh ya, situ tipis. Ini tipis. Sini tebel. Bentar, habisin. Sama yang ini. Oh iyalah guys, kelihatan lah guys. Ya. Tebel tipis ya. Terus aku mau bahas apa ya? Gue diameter. Oke, ini diameternya 59,75. Berarti 75. Ini oversize 75. Lubang standar. Standar orang rendah. Maksudnya lubangnya putingnya standar. Oh, portingnya. Nih guys, saya berkali-kali ngomong aja nganggoni packing aluminium. Bola-bali domongi. Nih kalau packing aluminium tempat pagbor dipelintir kayak gitu. Kenapa? Pada saat RPM tinggi mesin panas kadang-kadang dijebol ke sana guys. Meleleh ya Pak. Meleleh. Oke.
ini headnya nggak standar jadi kayak bentuknya ya. Kayak ceper. Aslinya lebih cekung. Nah terus ini ada derajatnya, derajat ini dengan derajat pistonan anak Nah, derajat ini, derajat kepala piston dengan derajat ini tidak sama lagi kayaknya. Ini kayaknya sudah terlalu curam. Mungkin ini 14 derajat. Yang ini mungkin 15 derajat. Ya macam-macam, ada yang nyeting jadi 15 derajat, ada yang nyeting apa saya tidak tahu maksudnya. Cuma ini volumenya sudah kecil. Jadi kompresinya ketinggian untuk lubang segitu. Ya mungkin tadinya itu bekas sportingan, mungkin tingginya udah 26, headnya kayak gini, volumenya ya mungkin cocok. Tapi karena itu standar, tingginya headnya apa jenisnya selandai itu gitu. selandai ini pasti dia kegedean kompresinya. Kamu tahu bahwa motor ini nyalanya kayak apa? Begitulah. Tariknya bukan krek karena keiritan loh ya. Ini krek karena itu ketinggian. Kemudian kompresi ini. Kompresi atas ya. Kompresi sekunder. Sekunder ya. Angel bahasane. Oh, bae sing aneh. Ya, apalagi yang mau dibahas nih, lihat cacatnya. Ini gara-gara apa, Pak? Booking biasa, pasti di tengah sini dia lecet. Pasti. Kalau Fish Air gitu ya, Satria biasanya di sini. Di lurusan sama pen ini nih, pin apa ki jenenge ring ceher. Biasanya lecet situ. Ya. Begitu juga situ. Kalau king ke di tengah. Karena di sini udah ada lubangnya gede, lancar. Ini kan tidak. Dingin ya. Dingin. Lunyu. Dingin untukmu. Ya. Ini tidak di tengah tapi di pinggir. Siap. Saya udah pernah cerita sama Andri ya, kenapa cacat di sini berarti sernya bantingnya ke sini, bantingnya ke sana. Ini tidak imbang. Kenapa kok tidak imbang? Inilah guys. Kadang-kadang kalian mungkin hanya mikirin murah. Tapi kepresisiannya atau apanya ya memang barang murah, tapi makanya kalau makanya menyadari bahwa itu barang murah, makanya nggak kasar, makanya halus, makanya pelan-pelan ya awet-awet aja. Tapi kalian makanya nggak karu-karuan ya. Kayak pembalap. Barangnya barang begini, ya nggak cocok, gitu loh. Ya. Siap. Apa kanggo logika maning? Ya usah lah. Pokoknya intinya kayak gue. Besok kita akan ganti yang orisinil. Untuk pistonnya, stangnya juga. Oke. Pak, dari Pak. tadi kayaknya ada yang aneh, janggal. Apa sih? Kadoknya bolong. Oh iya guys, ini kadok saya bolong, tapi ini nggak usah diomong karena saya udah pakai celana lagi tuh. Tenang aja guys. Oke. Saya sekian dulu reviewnya tentang apa saja yang rusak pada mesin rigging tua kalian. Itu yang perlu dicek. Siap. Terus nanti ke depan saya akan ngerjakan ini blok, boring. Oh ya, untuk krek as saya tidak akan modif seperti yang biasa karena ini untuk harian buat berangkat kerja guys. Oke. Tapi kita akan bandingkan besok bagaimana sih bobot krek as RI King dengan bobot krek as RXZ atau RXZ lah ya. Berat mana sih? Ya, siap. Ini stroke pendek, cuma 50. RXZ 54. Beratnya mirip. Tapi saya nggak bisa bandingin nih guys, kerkas RXZ saya udah dimodif. Mesti rusak. Nggak punya. Ya, intinya kenapa kok RX gede banget harusnya padahal stroke pendek, nggak kayak Satria stroke pendek tapi lemes. Kerasnya gede banget kayak gitu. Kerasnya orang gede Abot berarti. Abot. Jadi kalian tahu ya, kalau kertas berat itu kayak apa? Ya berat nanti tarikannya berat. Enggak, ya Riking jumping terus. Siap. Oke. Sekian dulu videonya tentang apa saja yang harus dicek.
Besok kita akan lakukan pekerjaannya. Akan kita bikin judul satu persatu. Setelah video ini tampil, silahkan tulis di kolom komentar selanjutnya saya harus bahas apa. Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat tidur. Oke. Selamat malam juga ini. Yes, DJ.